Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samlatul Izzah. Saya adalah salah satu dosen prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar sejak tahun 2020. Video ini digunakan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Perbankan Syariah. Manajemen Perbankan Syariah merupakan mata kuliah wajib yang diampu oleh mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah. Secara umum, mata kuliah ini memberikan arahan dan panduan bagi mahasiswa untuk memahami dan menguasai pengetahuan mengenai kegiatan perbankan, bagaimana mengelola kegiatan dan resiko perbankan, serta pengawasan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap aktivitas dan kinerja bank, serta menguraikan mengenai prinsip-prinsip dasar bank dan kelembagaannya yang berasaskan syariah. Capaian pembelajaran mata kuliah. Dalam hal ini, mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar bank umum, memahami prinsip bank syariah, memahami peran dan fungsi bank syariah, memahami perangkat manajemen bank syariah, dan memahami penerapan manajemen bank syariah dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran. Pembelajaran mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah akan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan skema 14 kali pertemuan diisi dengan materi pembelajaran dan 2 kali pertemuan, yaitu pada pertemuan 8 untuk UTS dan pertemuan 16 untuk UAS. Materi pembelajaran yang pertama adalah peranan dan perkembangan bank syariah di Indonesia, yang kedua manajemen pembiayaan, yang ketiga manajemen likuiditas, yang keempat manajemen operasional dan pengembangan perbankan syariah, yang kelima konsep dasar pemasyaran syariah, yang keenam manajemen sumber daya manusia pada perbankan syariah, yang ketujuh sistem keuangan dalam ekonomi Islam dan Baitul Mal wa Tanwil, yang kedelapan konsep dasar asuransi, yang kesembilan informasi keuangan perbankan atau kinerja perbankan syariah, yang kesepuluh manajemen penghimpunan dana, 11 distribusi hasil usaha, yang ke-12 adalah manajemen resiko. Metode pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah antara lain ceramah, diskusi kelompok, studi kasus lapangan, dan penugasan. Sistem penilaian yang pertama keaktifan 20%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 30%. Demikian penjabaran singkat dari mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah. Untuk selanjutnya akan dipaparkan video singkat tentang proses pembelajaran yang berada di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan bagi yang memimpin. Untuk mengawali perkuliahan pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, saya presensi dulu. Hari ini hadir semua. Oke, kita melanjutkan materi minggu kemarin, ya. Jadi untuk hari ini fokusnya ke manajemen pembiayaan bank syariah, ya. Jadi ada yang tahu manajemen pembiayaan itu seperti apa? Pengaturan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. Ya, pengaturan. Ya, jadi manajemen pembiayaan bank syariah itu adalah pengelolaan penyaluran dana yang dijalankan oleh bank syariah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sedemikian rupa sehingga pembiayaannya itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, untuk jenis-jenis pembiayaan itu menurut tujuan itu ada dua, ada pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Dari segi jangka waktunya, ada pembiayaan jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, dan pembiayaan jangka waktu yang panjang.
Untuk pembiayaan jangka waktu pendek itu kisaran 6 sampai 12 bulan. Nah, selanjutnya untuk jangka waktu menengah itu kisaran berapa? 1 sampai 5 tahun. Oke. Yang terakhir untuk jangka waktu panjang itu berapa tahun? Lebih dari 5 tahun. Itu jenis-jenis pembiayaan menurut jangka waktunya. Nah, ini pembiayaan bersifat aktiva produktif. Ya. Yang pertama ada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Ada pembiayaan mudharabah sama pembiayaan musyarakah. Ya. Di pembiayaan mudharabah ada 2. Jadi ada mudharabah mutlaqah sama muqayyadah. Ada yang bisa menjawab apa itu mudharabah mutlaqah? Perbedaannya apa? Mutlaqah sama muqayyadah itu? Saya. Oke, silakan dijawab. Kalau mudharabah mutlaqah itu pemilik dananya membebaskan pengelola untuk mengelola dananya, sedangkan kalau mudharabah muqayyadah itu pemilik dana memberikan batasan-batasan seperti usahanya itu apa, kemudian tempatnya di mana dan lain-lain. Oke, benar. Jadi untuk mudharabah mutlaqah itu bank memberikan kebebasan, ya, modalnya itu untuk kegiatan operasional, ya. Sedangkan yang mudharabah muqayyadah itu diberi apa? Keterbatasan dalam hal usahanya apa dan lain-lain seperti itu. Oke. Selanjutnya ini pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yang sifatnya produktif, ya. Yang kedua ini ada pembiayaan dengan prinsip jual beli, ya. Ada pembiayaan dengan prinsip sewa, ya. Terus pembiayaan yang sifatnya tidak produktif, apa? Ada pinjaman kord, ya. Ini bisa untuk pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, bisa untuk pinjaman kepada pengusaha kecil, dan pinjaman kepada pengurus bank. Nah, itu untuk yang pinjaman tokor. Nah, syarat untuk mendapatkan pembiayaan, ya, ini yang pertama adalah surat permohonan pembiayaan. Jadi dalam surat permohonan ini isinya diminta nasabah untuk berapa lama, berapa limit yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Nah, dokumen pendukungnya ada identitas pemohon, ada legalitasnya, ada bukti kepemilikan agunan, ya, bisa jaminannya itu apa, seperti itu. Jadi ini dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan dalam pembiayaan, ya, yang perlu dipersiapkan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Yang kedua, langkah pengamanan yang dilakukan Bank Syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah. Yang pertama, sebelum realisasi pembiayaan, dalam tahap ini bank melakukan penutupan asuransi, ya. Terus yang kedua, setelah realisasi pembiayaan dalam tahap awal pencairan dan dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank, dan jangan sampai bocor dalam arti lari ke hal-hal yang di luar kesepakatan. Nah, ini proses evaluasinya. Ya. Nah, dalam proses pembiayaan, ya, agar pembiayaannya itu baik dan sehat, ya, bank itu harus menerapkan prinsip 5C, ya. Jadi yang pertama apa? Karakter. Yang kedua, ya. Yang ketiga, yang keempat, ya, ya. Terus yang terakhir, ya. Jadi ada karakter, ya, ada capacity, ada kapital, ada kolateral. Yang kelima adalah kondisi of ekonomi, ya. Jadi yang diperhatikan, ya, dalam memberikan, bank itu dalam memberikan kredit ke nasabah, ya. Yang pertama itu dari segi karakternya, yaitu dilihat dulu kurikulum vitae-nya, ya. Jadi dari segi kepribadiannya, ya, tata cara tingkah bicaranya, yaitu juga perlu diperhatikan. Terus yang kedua, reputasi pekerjaan. Nah,
reputasi pekerjaan ini nasabahnya itu kerjanya di mana, kerjanya apa, ya reputasinya sebagai manajer ataupun sebagai karyawan atau sebagai dosen atau dokter seperti itu. Bank to bank information. Nah, bank to bank information itu track record ya, hubungan nasabah dengan bank sebelumnya itu seperti apa? Ya, mengalami kredit macet atau enggak seperti itu. Itu namanya bank to bank information. Yang keempat itu bank melakukan wawancara ke nasabah seperti itu. Terus yang kelima ada informasi asosiasi usaha. Jadi nasabahnya itu masuk dalam asosiasi usaha apa? Seperti kalau notaris ada PPAT ya. Kalau ada atau asosiasi dosen seperti itu. Terus yang terakhir kegiatan sosial. Jadi yang dilihat itu kegiatan sosial nasabah ke masyarakat itu baik atau enggak. Itu bisa ditanyakan ke tetangga sedekat atau Pak RT ya, itu bisa. Ya, ini yang perlu diperhatikan dalam hal karakternya. Yang kedua ada kapasitas. Jadi kapasitas ada pendekatan historis ya. Historis tadi dari segi pekerjaannya tadi ya, terus finansialnya, finansial dari usahanya, terus edukasinya, edukasi itu lulusannya apa ya. Jadi mau lulusan S1 terus kerjanya di apa contohnya di bank itu cocok nggak gitu ya. Terus yang keempat yuridis ya. Terus yang kelima ada pendekatan manajerial dan pendekatan teknis, itu yang kapasitas ya. Terus yang ketiga itu adalah kapital. Kapital itu dilihat dari kemampuan self financingnya. Jadi kemampuan penasabahnya itu bisa bayar uang muka berapa. Jadi seumpama apa namanya mau ngajukan kredit 500 juta, terus kalau uang mukanya lebih besar, ya itu kan berarti orangnya apa namanya mampu lah, ya kalau dari uang mukanya sudah besar atau banyak, mampulah untuk membiayai kredit itu. Terus komposisi owner equity, jadi kalau nasabahnya itu punya kepemilikan saham, ya ada enggak? Kalau ada nanti juga masuk dalam kategori itu. Terus kredit yang diperoleh, nah sebelumnya punya kredit di bank lain atau enggak seperti itu, mengalami kredit macet atau enggak seperti itu. Ya, yang keempat itu kolateral. Kolateral itu apa? Bahasanya, bahasa Indonesianya apa? Jaminan. Oke, jadi kolateral itu jaminannya. Nah, dari jaminan itu bisa dilihat dari aspek yuridisnya, ya. Dari aspek yuridis, dari jaminannya itu contohnya aset tanah. Ya, jadi tanahnya itu mengalami masalah atau enggak dari tanahnya itu, ya. Kepemilikannya kepemilikan sendiri atau kepemilikan keluarganya atau orang lain seperti itu. Jadi harus jelas dari segi yuridisnya. Dari segi ekonomi itu bisa dilihat dari usahanya tadi, ya. Dari apa namanya, dari kolateral itu tadi jaminan. Terus yang kelima itu ada kondisi ekonomi. Jadi ini untuk kondisi ekonomi ini bukan kondisi ekonomi nasabahnya, ya. Jadi berkaitan dengan kondisi ekonomi global, ya. Yang dilihat adalah tingkat inflasinya. Jadi pada waktu biayaan kredit itu mengalami inflasi atau enggak, ya. Terus pertumbuhan ekonominya seperti apa? Ada gejolak politik atau enggak? Terus ada gejolak ekonomi atau tidak? Contohnya kalau pada tahun 98 dulu berarti kan ada krismon, ya. Jadi ada krisis moneter, jadi perlu pembiayaannya ditutup, ya. Contoh lagi pada waktu COVID-19 kemarin. Jadi untuk pembiayaan pun dibatasi, ya, dibatasi. Jadi yang pendapatannya tiap bulan itu enggak, atau income-nya enggak enggak stabil, itu mungkin nanti
apa namanya nggak dimasukkan dalam kriteria 5C itu tadi, gejala ekonomi tadi. Oke, dari ini proses pembiayaannya. Ya, jadi prosesnya apa aja? Jadi ya bank itu ngirim melakukan kunjungan ke tempat nasabah dengan berbincang-bincang. Jadi melakukan wawancara dulu. Ya, melakukan wawancara ya ke nasabah, yang dibutuhkan nasabah itu apa? Ini. Terus yang kedua, melakukan collecting data. Collecting data itu pengumpulan data, ya data keuangan, data legalitas, data jaminan, data dapat tunggu lainnya, ya dikumpulkan. Terus selanjutnya melakukan analisa pembiayaan. Jadi ada analisa yuridis, ada analisa keuangannya, analisa jaminan yang diajukan tadi, sama analisa resiko seperti itu. Nah, setelah itu melakukan usulan pembiayaan. Jadi menyusun proposal. Nah, setelah tadi berkunjung, terus datanya sudah lengkap, ya, terus dianalisis. Yang ini selanjutnya adalah menyusun proposal pembiayaan. Nah, isinya apa? Ada jaminan, ada persyaratan, ada latar belakang, tujuan, kondisi usaha nasabah, permasalahan, analisa agunan, analisa risiko, kesimpulan dan rekomendasi. Oke. Nah, jadi di pembiayaan itu ada yang namanya komite pembiayaan. Tugasnya apa? Jadi melakukan analisa dan konfirmasi ulang apakah analisa pasar yuridis jaminannya itu sudah sesuai atau belum. Jadi komite pembiayaan ini akan menyatakan kebenaran data dan analisa yang dilakukan oleh marketing. Nah, setelah itu muncul yang namanya offering letter. Jadi offering letter itu pernyataan persetujuan, ya, bahwa kreditnya itu pengajuan kreditnya itu kita terima. Oke, itu permohonan pembiayaannya itu disetujui oleh bank. Ya, jadi dari jenis fasilitas, jangka waktu, kegunaan, jaminan sama persyaratannya. Ya, terus melakukan akad. Jadi di proses selanjutnya itu ada akad perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak bank. Selanjutnya ada dropping pembiayaan. Nah, apa itu dropping pembiayaan? Itu melakukan pelengkapan dokumen sebelum dilakukan dropping. Itu ada surat permohonan realisasi pembiayaan, ada tanda terima bank, ada surat sanggup sama dokumen pendukung. Oke. Selanjutnya monitoring. Ya, jadi ini tahap terakhir dari proses pembiayaan adalah monitoring. Jadi memastikan bahwa nasabah itu dalam posisi aman dalam segi finansial. Jadi setelah melakukan pencairan, nah itu juga ada monitoring, ya, setelah itu. Jadi nasabah bisa untuk tetap mengangsur atau membayar kepada pihak bank dan usahanya itu bisa dipastikan berjalan dengan lancar. Nah, ya, itu tadi mengenai manajemen pembiayaan bank syariah. Ya, untuk minggu depan kita diskusi kelompok, ya. Kelompoknya sudah dibagi minggu kemarin. Oke, baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini untuk materi manajemen pembiayaan syariah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.